dan saya percaya itu akan jadi terutama kalau ada video-video dari si Ken dan kawan-kawan dari media kita, si Oswald. So share it also, share it in your Facebook supaya ramai orang tahu. Ini akan memberi dorongan pada kita. So, baca hal. Oke, ramai juga penduduk sini mix lah kita kan. Jadi terima kasih kerana bersama-sama, terutamanya saudara Adrian ataupun YB Senator Adrian, kita punya pengurusi untuk kendara Kod 1 ini, Joseph Yumbiot, dan juga EJK dia yang rajin-rajin kerja. Kita punya kapitan, 2 kapitan, ada MPKK, ada juga daripada ketua kampung dan juga kaunselor Richard. Kita punya pengurusi JKDB dan mungkin ada juga biro. Saudara Linggit, panggil dia, Philip Chin, saudara-saudara daripada UPPM, terima kasih kerana bersama. Juga daripada pejabat perhubungan saya, Adun, dan semualah anti-anti untuk meluangkan masalah pagi ini. Saya rasa walaupun ini hari kerja lah, jadi itulah ramai yang pergi kerja yang bilang, tapi ada juga bersama-sama di sini. Saya sungguh gembira lah bila saya masuk sini, bersih, senyuman pun manis semua kan. Jadi ini adalah sesuatu yang macam banyak perubahan lah di sini. Bila saya masuk dulu, mesti nampak sampah di luar itu kan. Bukan tidak sampah, tapi sampah dia pun terurus. Bukan yang keluar sampai di jalan raya itu dulu saya nampak lah. Yang ini kereta yang kita bilang ada juga lah 1-2, tapi masih lagi karena tidak kena angkat sini. Tapi saya tengok jauh lebih ceria daripada 2018. Apabila kami datang di sini dan membuat satu gotong royong yang saya rasa paling menarik punya gotong royong, sebab potong kayu lah besar ada, tapi yang paling saya terkejut itu yang tikus-tikus itu. Dia besar-besar dia, dan kau tengok itu kan macam susah juga lah. Kau tahu yang gotong royong 10 tahun kau nampak itu sampah yang bukan lagi sampah lah, sudah menjadi tanah, sudah campur. Jadi bukan senang, terpaksa bawa itu case untuk mau kasih apa dia, mau kasih kasih bersih dia lah kan, angkat ya. Karena tahan hati itu, saya ingat lagi hari itu mau tahan hati dan untuk mau buat gotong royong macam tu. Tapi selepas 2 tahun ini saya tengok macam banyak perubahan, dan saya ucapkan terima kasih dan tanya kepada kampung-kampung sini yang penduduk di sini lah. Mau tinggal kalau kita dari kampung dulu datang ke bandar, jauh dia punya beza itu. Jadi saya rasa ini yang kita kena biasakan juga tinggal di bandar ini. Ramai orang, dan mungkin semua pun kita mengharap kadang-kadang kita tidak kenal satu sama lain, dan mungkin kita pun tidak tahu dari mana ini binatang, dari mana ini. Saya dengar, saya dalam grup juga lah kendara, saya selalu baca keadaan perbincangan tentang kucing. Jadi saya syukurlah, saya tengok macam perbincangan bukan saja bukan bersih saja dia punya kawasan, tapi pemikiran dan cara bercerita dalam grup itu pun berubah. Daripada dulu marah, sekarang saya tengok perbincangan dia lebih pada apa solusi dia, apa kita punya penyelesaian apabila kita nampak ini. So this is the change. Saya mula dengan visi di Kapayan ini untuk Kapayan kita itu menjadi sesuatu yang indah. Dia bukan bermula dengan membersih saja gotong royong, tapi dia juga mesti pergi kepada pemikiran kita punya yang attitude kita kan, dan cara kita berfikir. Memang isu di bandar ini berkaitan dengan sampah ini memang tidak lari lah.
Ya, sudah lari. Tapi apabila kita bertukar daripada melihat dia sebagai masalah kepada sesuatu yang kita boleh membuat, apalagi kita mau buat sesuatu tentang sisa itu kan, menjadi sesuatu yang kita boleh guna. Biasa orang ingat ni sampah ya, pening, mau tinggal dan mau buang dia bah. Dia mau tutup mata dan tidak mau lihat lagi. Tapi sekarang saya rasa kita sudah mula melihat bahwa kita punya sisa ini boleh menjadi sesuatu, boleh menjadi emas, ataupun sesuatu yang berguna. Dan memang betul. Dan mungkin ini akan membuat kita berfikir juga bagaimana mau kasih kurang dia. So saya gembira sebetulnya itu yang perubahan saya nampak dalam kita punya penduduk. Boleh tiap tahun kita akan, saya rasa akan bertambah baik ini. Dia percayalah. Apabila orang tua sudah berfikir, sudah membuat ini, dia akan menjadi sesuatu amalan, sudah becomes a practice, dan dia akan berubah. Ya. Di semua kampung pun begitu juga itu. So bukan 1 tahun, 2 tahun, macam juga ini politik bah. Kalau 1 tahun, 2 tahun saja tidak cukup kan? Menyindir-nyindir saya, mengharap-harap siapa ini? Jadi saya di sini saya sudah lihat bahwa dia projek pun mungkin bukan satu kali saja. Saya bilang kita sama-sama bekerja sama. Saya pun mau taruh saya punya macam investment juga. Saya mau taruh duit saya ke kawasan ini di Kendara 1 ini supaya dia bertambah baik. So yang pertama 2018 kami buat gotong royong dan berpikir tentang apa yang kita mau buat. Dan kita juga membuat kompos, mula dengan kompos. Tahun yang 2019 kita mula sudah berfikir tentang bagaimana harus kita membuat beberapa aspek lah di kampung ini, di kawasan inilah. Ya, siapa mau ingat juga apa itu? Ya, ada. Suatu permainan. Taman permainan, kalau kita datang hari itu kan penuh dengan grass lah kan, tidak nampak. Jadi dia sudah perbaiki, kalau tengok tu siap main sana, dia duduk-duduk. Bukan untuk budak-budak saja kan, orang tua pun boleh. Jadi cantik sudah, boleh diguna untuk anak-anak dan orang tua pun boleh. Santai. Dan ini biogas digester lah, sudah kita cakap. Dan ya, selain daripada itu saya tahu bahwa di sini ada masalah tentang subsidiary title kamu kan. So ada beberapa perjumpaan juga untuk memastikan kita akan mendapat kita punya geran subsidiary itu. Terima kasih kepada saudara Richard sebab dia memang follow up. Kami sekarang sudah lebih jelas. YBGMI pun bantu kami sebab memahami macam mana membuat ini, kasih kontak kepada lawyer, kepada land and survey, kepada kita punya KKTP kan, kerajaan tempatan, supaya dia boleh membantu. Dan dia sudah beberapa lah perjalanan di sana. Terima kasih kepada semua lah yang bertugas untuk memastikan itu. Masih lagi proses dia. Sudah yang dulu itu kan kita punya developer sudah bankrupt lah. Jadi kita terpaksa, kerajaan terpaksa ambil alih untuk membantu pemimpin penghuni-penghuni di sini. Dan selain daripada itu, tahun ini kita telah membuat aquaponik ini. Sebab saya tengok rajin kamu menanam-nanam. So kenapa lah kita coba. Walaupun ada besar lagi tanah di sini, banyak lagi boleh dibuat ini, tapi kita mau coba juga aquaponik ini. So bukan saja dia kasih tanam, tapi ada juga ikan. Telah macam senator cakapkan, boleh kita dapat ikan juga kalau dijaga dengan baik lah kan. Dan ya, solar pump semua inilah. Dan kita ada mesin rumput juga. So saya harap semua ini, mungkin kalau kau tinggal itu satu projek ini 20,000 saja. Tapi bila dia berkumpul semua kan, dia boleh, saya harap menjadi sesuatu yang membawa kebaikan kepada semua. Ya. Orang bilang yang kadang-kadang berjuta-juta lah, ini macam ribu-ribu kecil saja. Tapi kalau dia digunakan dengan baik dan dia bermakna kepada penduduk di sini, maka
dia punya harga itu tidak boleh kita katakan berapa, bukan 10.000, dia mungkin jutaan ribu dalam hati kita kan, kalau kita jaga dia bersama dan dia menjadi lagi tempat pembelajaran lah, tempat kita berkumpul di sini secara sosial, enjoy sudah kalau ada free air panas kayak begitulah. Dia menjadi sesuatu tempat pembelajaran, enjoy, dan di mana kita mula menyelesaikan segala masalah yang di kawasan ini. So, tanya kepada kamu, tanya kepada semua petugas-petugas yang menjayakan proyek ini, Persatuan Tony Boom. Terima kasih kepada derang, sebab derang lah yang mempunyai pakar sebetulnya. Kita kasih ini Tony Boom, ada si Alice sini, si Linggit. Derang buat ini bukan dengan mau fikir duit, tapi derang mau fikir untuk kebaikan masyarakat, dan derang harap lain kali lah ada juga yang di Sabah ini akan ikut, dan saya percaya itu akan menjadi terutama kalau ada video-video dari si Ken dan kawan-kawan dari media kita, si Oswald. So share it also, share it in your Facebook supaya ramai orang tahu. Ini akan memberi dorongan pada kita. So saya tidak mau panjangkan, hanya mengatakan sekali lagi, yang penting itu adalah kerjasama. Jangan berpikir macam ini adalah tugas si manajemen ini tugas ini ketua blok ini. Bukan begitu. Kita mesti kerjasama. Saya dengar hari ini kita punya 2 wanita dalam komite, rajin dia mau kasih bersih. Ya, buatlah itu sebagai tanggung jawab bersama. Tua-tua pun boleh juga itu, sikit-sikit kan, sambil enjoy exercise dia. Dan kita boleh membuat program yang lain yang akan membuat dia semakin baik. Mungkin saya sebetulnya sudah mula perjalanan untuk memberi lebih kesan ini. Satu itu kami sudah merancang bersama dengan Majlis Daerah untuk memastikan kita ada undang-undang kecil ataupun bylaw. Satu itu adalah berkaitan dengan pemberian subsidiary title. Sebab kami belajar dari sini bukan senang. Kalau dia developer itu tidak peduli ataupun dia tidak lihat kepada kepentingan orang, susah, mau puluh tahun baru dapat. Kau tengok ini 20 tahun lah, Eden Heights ini baru dapat orang punya title. Dan itu pun saya rasa perjuangan masih teruskan. So saya tahu bahawa semua pengalaman kita untuk mendapat subsidiary title untuk kendara kot ini akan menjadi pembelajaran dan akan menjadi satu asas untuk memastikan bahawa undang-undang dibuat di Malaysia, di Sabah ini berkaitan dengan subsidiary title. Kalau kita tinggal di Penang, 1 tahun sekarang boleh dapat sudah. Kenapa pula kita tidak boleh buat di sini? Tapi dia perlu pindaan ataupun satu penggubalan undang-undang yang baru. So ini sesuatu yang sudah menjadi bagus contoh di sini. Kedua ini adalah sekarang kita ada waste management bylaw. Kita mau buat satu waste management bylaw bersama Majlis Daerah juga. So kalau dia tengok ini, wah bagus gua. Kalau semua pergi buang di sini, mungkin senang hati itu majlis pergi angkat sampah kamu. Wah, saya tidak rasa macam bau dia bilang kan. Sebab dia pergi kepada biogas digester. Ya, dan dia pun buat sesuatu apabila dia membuat satu dasar, semua dia bilang penduduk ataupun perumahan di KK ataupun di mana-mana dia mula dengan Majlis Daerah, kita akan menjadi contoh, penampang akan menjadi contoh melalui kendara kuat ini. Dan mungkin kerajaan pun mau kasih duit untuk semua ini, membuat ini biogas kan. Bayangkanlah, ini bermula dari kendara. Bagus kan? Oh, cerita ini boleh jadi movie bang. Okay, so banyak lagi lah kita mungkin aquaponik ini pun sesuatu belum ada, tapi setakat untuk ekonomi kita kan, untuk menjana ekonomi. Tapi setakat ini 2 sudah yang saya push untuk memastikan ada undang-undang kecil.
Nah, itulah tugas kami ini, mau tengok daripada yang kecil sampailah ke yang besar kepada undang-undang. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memberitahu sekali lagi, kalau kita, if we lead the way kan, kalau kita yang menjadi pemimpin, kita memimpin dari kendara. Mungkin kita senantiasa bilang low cost housing lah, dia bilang mungkin ini kendara, dia tidak mau fikir sesuatu tempat yang bagus, tapi dia akan menjadi satu tempat yang menjadi contoh baik. Itu bagi saya adalah penghormatan untuk semua lah penduduk di kendara ini, dan tidak orang boleh beli itu. So, terima kasih kerana membantu saya untuk mencapai visi visi saya dan untuk capaian, dan saya boleh bangga dan saya boleh katakan, oh ya, kalau saya mau minta panjangkan lagi, mau lagi jadi calon, ada saya mau cakap macam hari ini. So ini saya rasa apabila saya pergi tengok ketua menteri itu hari, dia bilang Jenny begini, dia bilang. Tapi ini kerana kamu sentiasa panggil saya di sini lah. Ada gotong royong, saya saya datang. UPPM organize sana, Lokok Sang organize na John buat program-program berlainan tempat. Tiada lagi saya perlu mau pergi macam malu-malu kan. So saya dijemput dan sudah ada ramai orang. Itulah senang bagi saya bekerja selama 2 tahun ini di Kepayan. Sebab semua saya punya pemimpin, dan juga NGO menganjur program masing-masing. Biar tentang sampah biar tentang yang kecil-kecil ini biar masalah. Tapi apabila kamu telah meminta bantuan, dan saya boleh cubalah, kita tidak boleh katakan kita boleh buat semua kan, tapi kita buat macam ini, senanglah saya datang. Saya pun macam gembira datanglah. Kalau orang satu-satu susah juga itu. Ini saya harap ramai di sini, dan untuk pemimpin saya juga dari semua UPPM, jarang penatlah kerja. Selalu saya bilang tiap minggu mesti ada sesuatu. Tapi dia sekarang saya boleh selepas 2 tahun boleh tampak hasil daripada kerja kita. Itulah saya harap. Bagi saya minta lagi lah, untuk bukan saja untuk saya, tapi untuk saya punya tim ini, untuk meneruskan kerja baik di Arang ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman penting saya buat daripada DAP kemarin kan. Dia bilang kita memang nih roket, itulah kita kerja macam roket, masih roket. Tapi untuk kebaikan bersama di semua Sabah ini, DAP telah membuat keputusan untuk menggunakan logo warisan berdiri kali ini. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap kamu akan sokong saya untuk berdiri di bawah lambang warisan. Tapi hati saya memang dengan roket. Kita yang mungkin penyokong roket pun masih dengan DAP. Tapi ini kita mau satu hati, untuk satu kerajaan yang kuat, ya, yang tidak lagi diancam oleh katak, tidak lagi diancam oleh orang-orang yang terpesong dia punya fikiran, tidak terbuka. Kita punya ketua menteri Datuk Sri Shafie Apdal ini memang dia berhati rakyat. Dia menjaga kebajikan sama ada, dia tidak tengok apa kamu punya agama. Dia tidak tengok apa kamu punya bangsa. Dia mau supaya satu Sabah ini kuat, dan kita mesti pergi ke depan bersama-sama dia. Itulah kami ada memberi kepercayaan dia sebagai ketua menteri untuk diteruskan memerintah di Sabah ini bersama-sama. Kita punya partner lah, ada DAP, Amanah. Saya belum tahu lagi dengan PKR lah setakat ini, tapi memang kerjasama ada sedikit lagi. APCO juga. So, marilah sama-sama kita satu hati, teguh ya. So, bagi saya undi DAP itu, undi warisan itu adalah undi untuk Sabah dan undi untuk Malaysia. Okay, so terima kasih. Mari kita berganding bahu untuk menjaga kita punya kawasan, untuk menjaga sehingga anak kita dan cucu-cucu kita. Terima kasih.